Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rido Mas. Nama saya Muhammad. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu Masnya itu asli mana? Saya asli Sidoarjo, Asli tapi Sidoarjo. ya, lahir di Surabaya. Oh, lahir di Surabaya. Betul. Bonek. Oh, Ya. ya. Kan Masnya sekarang hidup di Malang nih ya. Iya. Nah, Masnya pasti agak familiar tentang bahasa Walian lah Mas ya. Iya, pernah dengar bahasa waliannya. Menurut Masnya itu yang dari luar kota terus mendengar bahasa Walian ini bagaimana? Kalau pengalaman saya sendiri sih pertama sih agak asing ya Mas ya. Karena kan di tempat saya sendiri tuh nggak ada bahasa walian-walian gitu. Kayak misalnya yang pernah saya dengar tuh Mas jadi Sam, balik-balik gitu kan. Terus pulang jadi ngalup gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh saya baru dengar dan saya juga belajar sih Mas. Saya juga tertarik sih kayak kok ternyata gini ya bahasa Malang tuh ada yang dibalik-balik. Kadang saya nggak tahu itu jadi saya tanyain gitu Mas. Apa sih ngalup-ngalup itu? Nah, gitu. Kayak gitu sih. Kalau menurut Masnya itu bahasa Walian ini relevan nggak untuk era sekarang gitu? Kalau menurut saya sih apa ya Mas ya? Itu kalau menurut saya itu maksudnya slang word sih Mas. Slang word itu bahasa gaul lah. Oh iya. Bahasa gaulnya Malang kan kayak gitu kan ya, kayak pakai dibalik-balik. Iya. Mungkin di kota-kota lain kan ada sendiri kan kayak bahasa-bahasa slang word gitu kan. Jadi ciri khas gitu Mas ya. Iya, ciri khas Malang kan gitu. Tapi kalau dibilang apa tadi pertanyaan yang terkait apa? Era sekarang tuh? Era sekarang. Tadi kan Masnya kan tanya kan pengaruh bahasa walian itu loh, ada dampak apa gitu kan? Oh iya, dampaknya. Nah itu kan kalau menurut saya sih ya cocok juga sih Mas buat bahasa-bahasa tongkrongan gitu kan. Oh iya, ya gaul menarik gitu lah. ya? Iya gaul gitu. Kayak gitu sih Mas. Kalau sepengetahuan Masnya, bahasa Walian ini tercipta kenapa sih gitu? Sepengetahuannya. Aduh saya pernah dengar sih Mas yang kayak katanya tuh itu apa ya, bahasa itu tuh digunakan udah dari dulu kan, udah dari lama lah. Iya. Dari zaman Belanda kalau nggak salah ya, yang buat orang tuh jadi apa ya, sandi buat ngomong sandi. komunikasi lah kan. Biasanya kan ada kayak kode-kode kode-kode buat komunikasi gitu. Iya. Kalau Malang kan bahasa walian gitu ya, dengarnya sih itu kalau yang saya dengar. Berarti Masnya setiap hari sering gitu ya ngomong bahasa Walian gitu. Iya, karena ini sih Mas lebih kayak ke bawah lah. Karena kan saya kan di Sidoarjo kan nggak ada kan ya bahasa walian gitu. Terus di Malang udah sekitar 3 tahun 4 tahun. Jadi kayak apa ya, terbawa bahasanya gitu loh Mas. Kayak teman saya bilang sam-sam gitu-gitu, saya juga ikut gitu. Gitu sih. Tapi pernah nggak kalau Masnya pas pulang kampung tiba-tiba kayak terselip ngomong bahasa Malangan gitu? Kadang ada pernah sih Mas sama teman gitu. Kadang nggak sengaja bilang. Yeah. Terus temen kayak bingung kan. Terus akhirnya saya koreksi lagi bahasanya gitu sih Mas. Ya pernah terselip. Terus temennya Masnya itu apa kayak tanya atau gimana gitu? Tanya sempet tanya apa itu, apa kayak misalnya makan nakam gitu ya. Oh, iya. Nakam gitu. Terus apa nakam itu, makan gitu, kebawa bahasa Malang gitu. Ya kayak gitu sih, terselip gitu, dikit ada lah. Berarti kalau di sini sudah betah ya di Malang ya? Ya insya Allah sih Mas, betah sih. Betah. Mungkin saya cuma tanya itu saja Mas ya. Oke. Terima kasih Mas ya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap 2 narasumber untuk memenuhi tugas dari kuliah terpadu dengan topik bahasa walian. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan narasumber saya. Yang pertama ada Mas Dana, asli Malang. Dan yang kedua ada Mas Muhammad, asli Sidoarjo. Jadi begini Mas, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang
bahasa walian. Nah, menurut Mas Dana dulu nih, ya selaku warga Malang asli, seperti apa sih Mas bahasa walian itu kok bisa menjadi identitas arek Malang gitu Mas? Ya itu Mas ya, berawal kalau yang saya tahu dari udah dari zaman dulu, zaman mbah-mbah kita dulu itu pas dijajah Belanda, mereka menggunakan bahasa walian itu buat bahasa khusus yang bisa dipahami orang Malang sendiri. Mungkin pas perang mau gerilya atau apa itu supaya nggak ketahuan sama penjajah dari Belanda. Ketika itu saya juga nggak tahu pasti, tapi beberapa dari baca-baca artikel dan sebagainya itu awalnya dari situ. Kemudian sama beberapa orang Malang, ada kok 1 atau 2 orang itu yang terus melestarikan itu dan mengakar sampai ke generasi-generasi penerusnya. Terus kalau dari Mas Dana sendiri, kapan Mas Dana sering berbicara atau nongkrong gitu pakai bahasa walian? Apa di rumah waktu nongkrong sama teman-teman gitu? Ya Mas, momennya sih kebanyakan kalau bahasa walian itu sama-sama pas nongkrong bareng sama orang Malang juga ya. Iya. Rata-rata. Jadi apa namanya? Di warung kopi, kayak di tempat umum. Kalau di rumah jarang. Yang jelas sama teman-teman waktu ngumpul di warung kopi atau di gang-gang, di pinggir jalan, dimanapun itu pasti rata-rata pakai bahasa walian. Jadi lebih seringnya di tongkrongan gitu ya Mas? Betul. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Mas Muhammad dari Sidoarjo nih. Kan Masnya ini pendatang. Apa yang dirasakan pertama kali waktu sampean nongkrong sama Mas Dana mungkin, sama teman-teman dari Malang? Apa yang sampean rasakan, kok ada bahasa yang kayak gini gitu? Apa ada kesan lucunya apa gimana gitu Mas? Kalau menurut sampean? Yang pertama sih kayak itu kan pasti kan asing banget kan. Saya kan soalnya kan nggak terbiasa dengan bahasa walian khas Malang gitu. Jadi saya ya cukup asing terdengar apa nih kok ada bahasa baru. Nah, saya pertama nggak paham. Terus di akhir percakapan saya tanya, tadi tuh maksudnya ini tuh apa? Misalnya kayak nakam, ngalu, terus kayak mungkin apa gitu kan. Apa ini maksudnya gitu. Oh, itu artinya ini dibalik. Oh. Terus kadang juga ada kayak misalnya nih ya. Nah, setelah itu saya belajar. Misal ada bahasa asing, saya balik kalimatnya. Jadi biar saya tahu. Contohnya misalnya kayak apa ya umumnya biasanya? Saya juga lupa. biasanya Mas. Selain itu bahasa asing. Enggak, maksudnya contoh bahasa Malangan gitu Mas. Oh, yang mungkin yang saat ini populer kan, ini juga ada temanku yang dari Jakarta dulu itu ada saudara juga itu yang dibalik ini Mas, kata-kata sokin. Nah, itu pun aku yang warga Malang bingung kan, loh apa sokin? Ternyata dibalik nikos. Nikos artinya itu sini kos gitu, sini main ke rumah gitu. Itu perkembangan berarti. Berarti ya Mas. Itu menurut sampean perkembangan ini bangga nggak sih Mas sebagai warga Malang gitu? Nah, mungkin contoh ini ya kayak misal dia bilang ngap gitu. Nah, itu saya asing kan, terus saya balik. Oh, Bang gitu. Jadi saya taunya belajarnya gitu. Kalau ada yang asing saya balik dulu. Tetapi itu Mas, maksudnya nggak bagi orang Malang sendiri yo asing jatuhnya. Ya. Padahal itu teman-teman yang itu bahasa-bahasa itu kebawa ya maksudnya dari itu Malang akhirnya dijadikan lagi ya bagus sih. Keren. Kan ini dari Mas Mamat ada bahasa asing langsung dibalik gitu ya Mas. Kalau menurutnya sampean kan kebanyakan nggak semua bahasa bisa diwalik menurut orang Malang. Nah itu kalau ada bahasa-bahasa baru gitu gimana Mas yang dibalik gitu? Kita terkesan agak gimana apa enggak? Enggak sih, ya nggak masalah sebenarnya Mas. Itu bagian dari perkembangan itu. Yang penting kan intisarinya si bahasa walian ini tetap terjaga walaupun dikemas sedemikian rupa dari macam-macam generasi, teman-teman dari daerah mana aja, tetap ketika itu misal dibalik, ini dari Malang gitu. Itu kalau Mas Muhammad sendiri, kalau misal pulang ke Sidoarjo udah sering bicara bahasa walian gitu, orang-orang sana gimana kayak
walian gitu? Ya pertama pasti kan kayak mereka kayak gimana gitu ya, kayak asing lah, kayak kok nggak, ini bahasa apa, aku nggak pernah terdengar gitu kan. Ya terus biasanya ya aku nyampein ini apa ya, aku biasanya kebiasaan di Malang bahasa gini, jadi apa kadang ke bawah. Nah, terus saya koreksi, saya kasih tahu ini maksudnya ini maksudnya ini. Mungkin dia juga belajar juga lah bahasa khas Malang tuh gini. Mungkin untuk yang terakhir, saya meminta ke Mas Dana beri satu contoh bahasa walian yang lucu menurut Mas Dana, apa wis? Nah, gini lagi, balik lagi, bahasa walian Malangan itu kadang di beberapa daerah juga ada yang berbeda. Ya. Entah itu ditambahi atau udah dibalik lagi. Itu ada. Kalau di daerahku di Bareng itu mungkin bagi orang-orang Malang sendiri itu agak aneh. Itu ada kan dari ini, misalnya nyile duit piro cepek itu bukan walian tapi kas kan, kas itu cepek itu 100. Nah itu sama beberapa orang di tempatku ya, orang-orang yang udah agak umur lah ya. Cepek itu dibalik lagi jadi cepek, pecek Oh. kan pecek arek lah sing enggak kan Pecek 100. pecek opo sih cepek terus apa mana ya. Nah itulah pokoknya yang ada yang bahasa Malangan itu wis diwalik banget. Oh iya. Terus yang satu lagi Mas, kemarin aku sempet denger itu ya apa? Senden tembok kalau dibalik itu loh. Oke. Ya itu nendes kombek. Oh, nendes kombek. Itu buat kalau capek-capek. Biasanya Nendes kombek sih. Senden tembok Mas. Oh, seperti tahu saya itu kalau itu. Nendes kombek baru tahu ya. Baru tahu nanti kompet. Berarti kalau capek nendes kombek dulu. Ternyata ada bahasa asing yang dibalik ya. Maksudnya bahasa asing misalnya kayak cepet ya, itu kan udah bahasa asing ya, bukan bahasa Malang kan. Yang dibalik lagi. Double lagi bahasa asingnya. Balik gitu berarti. Iya. Kasihan orang yang nggak tahu bahasa Malang sama bahasa cepek. Berarti kembali ke fitrahnya bahasa sandi. Iya. Oke, mantap. Nanti udah dibalik. Saya ada orang yang ini lah nggak tahu bahasa Malang sama bahasa cepek kan. Udah dibalik bahasa Malang tetap nggak tahu. Karena cepek kan juga nggak tahu apa itu. Sandinya didobel ya Mas ya. Oke, berarti mungkin itu saja Mas tentang bahasa walian dari identitas anak Malang, terus gimana tanggapannya dari Mas Muhammad sendiri yang dari luar Malang. Ternyata awalnya sempat agak bingung tapi akhirnya bisa memahami itu dan ada segi asiknya sih. Ya, mungkin itu saja wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.